Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila, NIM 20203886208064, kelas PAI 33, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang berjudul Kontribusi Pendidikan Islam dalam Kurikulum Pendidikan Nasional. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Oleh sebab itu, kegiatan pendidikan merupakan perwujudan dari cita-cita bangsa. Dengan demikian, kegiatan pendidikan nasional perlu diorganisasikan dan dikelola sedemikian rupa agar pendidikan nasional menjadi sarana mewujudkan cita-cita nasional, yaitu terwujudnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, untuk mewujudkan cita-cita nasional secara utuh sangat kecil kemungkinan bila tidak didukung oleh tujuan pendidikan Islam, karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Agama Islam yang diwahyukan kepada Muhammad SAW mengandung implikasi kependidikan yang bertujuan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Dalam agama Islam terkandung suatu potensi yang mengacu kepada dua fenomena perkembangan, yaitu potensi yang mengandung derajat mulia melebihi makhluk-makhluk lainnya dan potensi pengembangan kehidupan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang dinamis dan kreatif serta responsif terhadap lingkungan sekitarnya, baik yang alamiah maupun ijtimaiyah, di mana Tuhan menjadi potensi sentral perkembangan. Untuk mengetahui konsep Islam tentang manusia sebagai khalifah yang kreatif dan dinamis dapat dipahami dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubahnya. A. Tinjauan peran pendidikan Islam dalam kehidupan nasional. Berbicara mengenai tujuan pendidikan Islam berarti berbicara mengenai hakikat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan merupakan alat yang digunakan untuk mencari dan mengelaborasi tentang hakikat penciptaan. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Kata menjadi khalifah pada ayat di atas menurut Muhammad Daud Ali mengandung makna bahwa Allah menjadikan manusia sebagai wakil atau pemegang kekuasaannya, dengan jalan melaksanakan segala yang diridhoinya dalam mengurus dunia. Sesungguhnya manusia diuji apakah ia akan melaksanakan tugasnya dengan baik atau sebaliknya. B. Sistem pendidikan nasional. Dalam membicarakan masalah sistem pendidikan nasional, maka segala komponen yang terkait dengan pendidikan nasional akan termasuk di dalamnya. Namun, dalam uraian berikut ini, penulis tertarik untuk menguraikan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional berdasarkan undang-undang ini esensinya tidak menghilangkan cita-cita bangsa dan tidak mengabaikan nuansa-nuansa Islam di dalamnya. Tujuan ideal yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia lewat proses dan sistem pendidikan nasional ialah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hasil dari sistem pendidikan nasional yang diharapkan bukan hanya bangsa yang cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara moral dan produktif dalam beramal.
terutama dalam menghadapi kehidupan masa depan. Terkait dengan itu, Tiller memberikan catatan kritis yang berhubungan dengan disfungsionalnya pendidikan dalam aspek moral dan budaya. Ia menjelaskan bahwa nilai-nilai pendidikan sekarang telah terlempar dari kebudayaan, bahkan nilai-nilai moral sebagai perekat kehidupan telah mulai sirna, dan krisis moral yang melanda kehidupan bangsa. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah mengaktualisasikan kembali dunia pendidikan nasional dalam segi kehidupan. Aktualisasi ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, demokratisasi proses pendidikan, pengadaan sarana dan sumber dana yang memadai. Bentuk aktualisasi seperti ini tampaknya sangat mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara, karena tanpa adanya aktualisasi sebagaimana disebut sebelumnya akan menentukan hasil dan tidak proses dalam pendidikan. Jika sudah direalisasikan, maka akan menghasilkan bangsa yang cerdas, yang siap hidup menghadapi segala tantangan zaman. C. Memadukan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional untuk mewujudkan cita-cita nasional. Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, maka untuk menganalisis pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang harus dilihat keberadaan umat Islam sebagai mayoritas. Perumusan sistem pendidikan nasional secara keseluruhan melibatkan tim perumus dari kalangan cendekiawan Muslim. Hal ini terbukti dengan rumusan tujuan sistem pendidikan nasional tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam, atau bahkan pendidikan nasional merupakan penguat terhadap pendidikan Islam, walaupun pendidikan Islam hanya sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional karena Indonesia bukan negara Islam. Tidak berarti pendidikan Islam berada pada posisi kedua secara fungsional. Keduanya harus diposisikan sama karena sama-sama berkontribusi sebagai pembangunan bangsa dan negara serta agama. Dari beberapa rumusan terdapat konsistensi dan keterkaitan antara fungsi tujuan pendidikan agama termasuk pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional yang berisi mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa. Untuk itu, peran pendidikan agama Islam sangat penting dalam kehidupan dan wajib diberikan pada setiap jenjang pendidikan. Pada saat globalisasi mulai melanda dunia di mana nilai-nilai etik moral sudah mulai luntur dan bergeser, maka pendidikan agama Islam mempunyai fungsi strategis untuk menyaring pengaruh globalisasi tersebut. Oleh sebab itu, posisi pendidikan agama Islam tidak bisa dilepaskan dari sistem pendidikan nasional, atau keduanya harus diposisikan dalam tingkat yang berbeda. Tujuan pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional menurut penulis ibarat dua sisi mata uang, di mana keduanya merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Walaupun secara formal pendidikan Islam dikatakan sebagai subsistem dari pendidikan nasional, akan tetapi harus diakui bahwa pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berperan dalam lembaga formal sekaligus informal. Pendidikan Islam memiliki nilai-nilai luhur yang disandangnya, sehingga dalam usaha untuk menentukan posisi dan fungsi pendidikan Islam dalam masyarakat Indonesia yang dapat ditentukan perannya dalam penyusunan sistem pendidikan nasional. Itulah pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.